Saya bolak-balik ngomong hati-hati, niatnya dijaga. Karena kuncinya segala sesuatu itu ada di niat. Nah, sekarang kita masuk ke niat. Saya bolak-balik ngomong hati-hati, niatnya dijaga. Karena kuncinya segala sesuatu itu ada di niat. Saya minum tadi, itu nilai minumku seperti apa tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya menghilangkan haus, ya cuma hausnya hilang itu dok yang saya dapat. Kalau niatnya hanya mencontohkan teori ilmu, hanya contoh itu dok yang saya dapat dan kalian dapat. Kalau niatnya menjaga tubuh biar tetap sehat, hanya itu yang saya dapat. Maka hati-hati. Dia bisa hanya minum tadi, bisa membawaku ke surga, bisa bernilai ibadah, bisa loh, macam-macam. Bisa sia-sia, nggak ada gunanya apa-apa. Misalnya, saya sebenarnya nggak pingin minum, perutku masih kenyang, cuma sudah dibikinin minum, gimana lagi, terpaksa tak minum. Itu kan niatnya terpaksa untuk nyeneng-nyeneng kita amir. Ya hanya itu yang saya dapat. Tapi dia juga bisa membawaku ke surga. Saya mau minum biar hausku hilang terjaga. Karena Allah menyuruh menjaga tubuh ini supaya sehat. Allah memerintahkan begitu. Semoga dengan minum ini Allah ridho dengan yang saya lakukan dengan minum. Dia jadi bernilai ibadah. Jadi cuma minum seteguk tadi bisa membawa ke surga. Ketika Allah ridho. Jadi yang mahal itu nyari ridhonya Allah. Jadi kamu ngaji ke sini juga ditata niatnya biar setiap apapun yang kamu lakukan bernilai mencari ridhonya Allah. Siapa tahu di perbuatanmu yang mana, disitulah ridhonya Allah turun dan kamu selamat. Makanya kemarin-kemarin banyak sekali cerita yang pelacur yang menyelamatkan anjing yang kehausan, dan gara-gara menyelamatkan anjing sekali itu dia bisa masuk surga. Itu kan perbuatannya kecil, tapi mungkin keikhlasannya si pelacur ini bisa membuat Allah menurunkan ridhonya. Maka jangan bosan-bosan. Tiap hari hidup kita itu kan dari kegiatan ke kegiatan. Setelah ini mungkin nongkrong, gitaran, setelah ini. Itu niati yang bagus-bagus. Niat insung main gitar supaya dapat ridhonya Allah. Ya. Oke, lu kok jauh Pak gitaran doang enggak? Dengan main gitar ini hati jadi ringan, kemudian stres-stres hilang, jadi ibadahnya semakin khusyuk. Oke, ya kamu tarik-tarik ke situ lah, enggak apa-apa. Oke. Belajar juga begitu. Jadi yang pertama pasti niatnya cari ridhonya Allah dulu. Apapun itu. Jadi mencari ridhonya Allah itu kan nanti secara otomatis akan memfilter semua perbuatanmu. Ketika apapun yang kamu lakukan, niatnya nyari ridhonya Allah. Kenapa? Begitu kamu melakukan nyari ridhonya Allah, yang jelek-jelek mesti ndak. Saya mau ngamar Pak sama pacar saya. Itu kan ndak mungkin niatnya nyari ridhonya Allah. Otomatis ndak. Mau ngambil sandal di masjid nyari yang paling bagus, ndak mungkin. Saya mau nyari sandal yang bagus, semoga Allah ridho, ndak. Mesti ndak. Jadi ketika kamu niati pokoknya semua kegiatan nyari ridhonya Allah, itu secara otomatis memfilter semua yang jelek-jelek. Kalau kamu memang serius. Kecuali hanya basa-basi. Pak saya mau nyontek ini Pak, nyari ridhonya Allah. Karena dengan nyontek ini Pak, saya lulusnya lebih cepat, orang tua saya lebih ringan bebannya. Jadi ini saya nyontek dalam rangka birrul walidain Pak. Semoga Allah ridho dengan ini Pak. Nggak, itu kamu mesti bikin-bikin. Nggak mungkin dengan jalan yang curang Allah akan ridho. Jadi belajar juga begitu. Kamu tadi yang
Pak, saya ini mau buka situs-situs yang diblokir ini Pak. Belajar saya ini Pak, biar dapat wawasan baru. Mesti enggak. Hatimu sendiri enggak bisa dibohongi. Jadi, maka mencari ridho Allah di setiap aktivitasmu itu sebenarnya secara otomatis memfilter yang baik dan yang buruk, yang sreg dengan yang tidak sreg. Nabi itu kan rumusnya simple. Baik itu yang kalau kamu lakukan itu kamu dilihat orang lain kamu tidak masalah, tapi yang dosa itu mahaka fisodrika, yang kamu ragu-ragu dan kalau orang lain tahu kamu malu, kamu tidak suka, itu kemungkinan besar dosa. Kayak tadi buka situs-situs, berdua sama pacarmu ngamar, itu mesti kalau ada yang tahu kamu tidak suka. Itu kemungkinan besar dosa atau tidak pantas. Jadi hindari. Jangan niat nyari ridhonya Allah kalau sudah di situ, kamu minggir aja. Lebih baik tidak. Kalau terpaksa ya tidak diulangi. Kalau sudah, ya kan banyak orang momen tertentu itu dimensi manusianya hilang. Dimensi manusia itu yang tadi akal sehatnya tidak jalan dalam banyak hal. Maka orang yang bisa ma'rifatun nafsi tadi, memahami diri itu, coba kamu muhasabahlah. Dalam momen apa kamu sering kehilangan dirimu, sering akal sehatmu tidak jalan. Dalam kondisi sangat sedih kah, atau sangat seneng kah, atau dalam kondisi apa? Nanti coba kamu cermati dan kamu ingat-ingat, kamu hati-hati di situ. Saya itu kalau sedih sih malah ingat Allah Pak. Kalau senang juga ingat Allah. Saya lupa Allah itu kalau pas duitnya habis misalnya, atau kalau pas mau ujian akhir, itu biasanya sudah tidak terlalu itu lagi Pak. Yang penting bisa nilainya A aja. Nah, itu kamu coba baca dirimu sendiri. Kamu sering kehilangan diri waktu apa? Coba kamu baca, kamu yang sering posting di Facebook, nulis WA, postingan dan WA-mu yang sering kamu sesali yang tentang apa? Dan itu kamu tulis ketika kamu sedang ngapain? Sedang ingin dipuji orang kah? Sedang ingin menunjukkan kemampuanmu kah? Sedang ingin jajal? Kamu cermati sendiri. Misalnya kamu ngupload foto, terus aduh tadi kok tak upload ya, aku nyesel lah. Kondisi dirimu ketika ngupload foto itu sedang apa? Mungkin sedang ingin pamer, mungkin sedang panas karena di sana ngupload foto kok cakep semua ngasih like, aku ndak. Atau mungkin sedang, kamu cermati dirimu sendiri. Ini momen apa? Biasanya terus kamu sesali postingan itu. Duh, kok saya ngomong itu ya, kok saya posting itu tadi bikin malu aja. Nah itu, ya postingannya bisa jadi pelajaran, kondisi jiwamu waktu itu juga bisa jadi pelajaran. Nah itu di antara jalan muhasabah. Yang pertama itu niatnya belajar.